bersih, cuci lagi. Nah tapi begitu digosok sudah rapi, bajunya udah gosok rapi, boleh masuk kembali? Boleh, karena baju sudah bersih. Kenapa? Al-jannatu nazifun, surga itu tempat yang bersih, nggak bakal bisa masuk yang kotor-kotor. Makanya kita tuh semakin banyak dosa yang kita lakukan, nyucinya semakin lama, karena nodanya noda membandel gitu kan. Kemudian lanjut dalam hadis dikatakan kepada Rasulullah, kalau orang yang punya unta juga diperlakukan sedemikian. Terus kata ada sahabat yang nanya, Rasulullah, itu kan kalau orang kaya, kalau cuma satu punya unta dong bagaimana? Kata Rasulullah, kalau orang yang punya unta juga diperlakukan demikian. Rasulullah menjawab, ya begitu juga orang yang punya unta yang tidak mau mengeluarkan haknya. Kalau zaman sekarang orang punya mobil Pak. Zaman dulu orang punya ya Rasulullah itu orang punya apa ya, kalau orang punya unta doang kena nggak hisap? Kena. Orang kalau punya mobil ya kena. Kalau mobil satu, mobilnya banyak, lah. Punya mobil 4, punya mobil 2, mobil 3, yang dipakai cuma satu, yang 3 kan itu barang mewah jatuhnya, di Jakarta enggak. Kemudian kata Rasulullah lagi, ya begitu juga orang punya unta yang tidak mau mengeluarkan haknya. Sebagian dari haknya adalah memerah air tetenya di wanita unta itu. Jadi gini maksudnya, dulu itu unta itu kan diambil sesuai ini Pak. Ada unta yang dia dalam kondisi belum boleh diambil saja, diperas juga tuh Pak. Itu zolim. Itu zolim. Bila tidak diatur haknya, maka pada kiamat nanti akan dibentangkan di tanah yang lapang, yang diisi dengan unta yang menempur dan berjumlah banyak. Tidak ada satupun golongan unta yang ketinggalan. Unta itu akan menginjak-injak pemiliknya di dunia yang tidak mau mengeluarkan zakatnya. Nah, jadi kalau kita punya mobil nih, kagak pernah dizakatin, mobil kita akan minus gitu Pak, ngong, bolak-balik minus badan. Kalau di sini kan unta itu nanti akan menginjak-injak yang punya unta. Nah kalau mobil berarti akan digilas. Nah semakin banyak mobilnya, gitu. Kita kelindes kaki aja nih Pak, kelindes kaki ban mobil kelindes satu, saking takut ini seluruh badan kelindes mobil. Mending mobil satu, lah kayak mobil biasa punya 10 biji, lah mobil bos kan gitu kan, ngeri. Jadi semakin banyak hartanya orang semakin takut sebenarnya. Lalu bagaimana dengan orang yang punya sapi atau kambing? Begitu pula yang punya sapi atau kambing. Saya mah kalau punya mobil ya senang, punya motor nggak punya, nah motor juga. Oh, baik berarti itu, motor bolak-balik, lindes kita. Sepeda bisa. Jadi sekecil apapun harta yang kita miliki akan ada hisab. Akan ada hisab. Lantas kami dasari menuntut pemiliknya yang tidak mau mengeluarkan zakat. Dan ditanduk serta menginjak-injak ini, ditabrak lindas. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah dalam hadis yang lain, man atahu Allahu malan falan yu'addi zakatahu mustila lahu maluhu yaumul qiyamah syuja'an aqra'a lahu zabaniyah yutawituhu yaumul qiyamah thumma yakhudhu bilizimatihi. Barang siapa yang diberi hak oleh Allah lantas tidak mengeluarkan zakatnya, maka harta itu akan dijadikan sebagai ular yang berkepala botak. Nanti Pak, orang yang dikasih harta nggak mengeluarkan zakatnya, itu hartanya akan dijadikan ular. Kemudian ular ini mempunyai 2 racun yang dikalungkan kepada pemilik harta yang tidak mau mengeluarkan zakatnya di dunia pada hari kiamat. Kemudian ular itu menggigitnya dengan kedua mulutnya. Kemudian berkata, aku adalah hartamu yang dulu kamu simpan. Ya. Banyak Pak. Ya, bicara masalah harta itu Rasulullah sangat menekankan kita nggak boleh pelit. Karena apa? Karena harta itu pada dasarnya adalah pada hakikatnya
sesuatu yang Allah titipkan kepada kita untuk diserahkan, untuk disalurkan kepada yang membutuhkan. Dan itu nggak banyak, Allah sebenarnya berapa? 2,5%. Bayu dia saya kasih 1 juta, cuma 2,5% kasih ya. Sama juga apa dikasih ikan, tulangnya kasih kucing, tulangnya kasih kucing, jadi makan semua. Ya malu sekarang udah modern di presto, di presto kalau dia kucing kasih tuh kayak sampai sakit-sakit ke kebagian jatah. Aduh ya Allah ya Karim. Zaman saya dikatakan Rasulullah, al-wailu kullu wail liman taraka iyalahu bi khairin wa qudima ala rabbi bi syarrin. Sungguh celaka bagi orang yang mati meninggalkan keluarganya dengan perekonomian yang baik, namun dia menghadap Tuhannya dengan kejelekan. Artinya apa? Berapa banyak orang kerja kontang-panting siang jadi malam jadi siang, banting tulang buat apa? Mensejahterakan keluarganya. Buat keluarganya cukup, dapat harta warisan yang banyak, demi itu Pak. Tapi dia lupakan bekal dia buat di akhirat. Berapa banyak orang hidup banyak. Malah sekarang banyak orang-orang yang di dunia itu punya harta malah takut ketahuan, saking pelit itu Pak. Saking pelit takut ketahuan. Yang paling parah lagi, orang kalau pelit, ada orang yang kebangetan pelit sama diri sendiri, ada Pak. Orang pelit sama orang lainnya gak bagus, ini orang pelit sama diri sendiri ada. Itu bikin susah. Ya. Kata Rasulullah, la yajtami'ul iman wal kufri fi qalbi rajulin mu'minan abadan. Sifat gigih, sifat pelit tidak akan bercampur dengan keimanan pada diri orang-orang yang beriman. Jadi kalau ada orang ngaku beriman kepada Allah, namun dia pelit mimpi, kalau mengeluarkan hartanya, maka itu orang-orang yang beriman. Nanti gimana ini bohong. Saudara sekalian, nah, berkaitan dengan mendekati doa Idul Fitri, ada satu kewajiban yang kita laksanakan itu zakat fitrah. Ada beberapa hal yang ingin saya tekankan. Zakat fitrah ini adalah sesuatu yang kita sudah lazim ya. Cuma ada beberapa hal yang perlu kami ingatkan kembali. Pertama, zakat fitrah itu wajib ya. Kapan? Sampai khotib Idul Fitri belum naik mimbar. Jadi kalau teman takbiran nih belum sempat bayar zakat, cepat zakat fitrah. Paginya masih keburu sebelum khotib naik mimbar. Begitu khotib Idul Fitri turun dari mimbar, maka selesai dah zakat fitrah. Kalau ada yang mengeluarkan zakat fitrah setelah sholat Id, berarti itu bukan zakat, cuma sedekah biasa. Artinya apa? Orang itu nggak bayar zakat. Walaupun harta yang dikeluarkan itu bukan hitungan zakat, itunya sedekah. Dan dia tetap dapat dosa karena tidak bayar zakat. Terus bagaimana orang yang tidak mampu? Ukurannya itu adalah apabila malam takbiran sebelum khotib naik mimbar dia punya makanan, itu wajib. Contoh, ada nenek-nenek sudah tua, sudah renta, dia nggak punya beras. Sore-sore malam akhir Ramadan. Nah pas malam takbiran baik orang yang ngasih zakat ke dia, berarti dia punya beras nggak? Punya. Nah si nenek itu wajib bayar zakat fitrah karena ada beras di rumah. Walaupun dia mustahil zakat, nah beras itu harus dizakatkan lagi untuk dia kepada orang lain. Ini jangan mentang-mentang dia mustahil zakat, kan gue mustahil zakat, berarti gue nggak wajib zakat toh? Enggak gitu. Yang namanya zakat fitrah ukurannya sebelum khotib naik mimbar, di rumahnya ada makanan, ada beras, seadanya udah itu keluar. Berarti dia kena wajib zakat. Atau anak bayi yang memang baru lahir sore menjelang takbiran itu pun kena zakat fitrah. Yang pertama. Yang kedua, para ulama salafus saleh berpendapat bahwa zakat fitrah itu harus dengan makanan. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali sepakat bahwa zakat fitrah harus dengan makanan, nggak bisa diganti dengan uang. Kecuali Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi. Imam Hanafi berpendapat boleh zakat fitrah diganti dengan uang. Cuman ukurannya bukan makanan pokok, bukan gandum, tapi kurma.
Nah, kalau ukurannya kan satu sok ini 4 mud. Satu sok untuk zakat fitrah wajibnya satu sok 4 mud. Satu mud itu segini Pak, kurang lebih sekitar 6 on. Satu sok ukurannya 6 sampai 7 on. Nah, kalau satu mud itu 6 sampai 7 on. Kalau kewajibannya satu sok 4 mud berarti 6 dikali 4 berapa? 24, maka 2,4 kilo. Nah, cuma ukuran nggak sama, ada yang 6 on, ada yang 7 on. Nah, kalau untuk zakat ambil yang terbanyak. 1 mud itu 7 on, 7 dikali 4 berapa? 2,8. Berarti zakat kita itu enggak 2,5 kilo, enggak 2,5 kilo, tapi 2,8. Genapkan menjadi 3 kilo. Lebih daripada kurang. Itu untuk beras. Jadi Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali sepakat tidak boleh diganti dengan uang. Karena apa? Rasulullah nggak pernah mencontohkan itu dengan uang. Kalaupun boleh, seharusnya dulu juga sahabat pada kaya, punya uang. Kenapa nggak bayar pakai uang? Tetap pakai gandum, tetap pakai makanan pokok. Nah, tapi Imam Hanafi karena kita di kota beda. Nah, kalau menurut Imam Hanafi, kalau pakai uang ukurannya bukan beras, tapi kurma. Kurma sekilo berapa? Ajwa. Hah? Kalau kurmanya kurma ajwa, 100 real Pak, sekilo. 100 real itu 400.000. Nah, karena 1 real 4.000 dikali 100 400.000. Kalau 2 kilo, 2 kilo setengah lah Pak. Berarti berapa ratus? 1 juta. Hah? 1 juta. 2 juta setengah. Kalau pakai duit. Makanya mau pakai pendapat yang mana? Kalau mau pakai uang, hitungannya bukan beras, hitungannya kurma. Harga kurma. Kalau mau pakai yang 2 juta setengah ya beras. Jadi karena ya kembali ini fikih ya. Umumnya ulama itu makanya kalau yang namanya zakat fitrah itu tetap menggunakan beras. Kalau uang beda lagi, nanti ada lagi zakat mal jatuhnya. Zakat mal itu zakat profesi, zakat dagang itu beda lagi. Yang zakat kita harus menggunakan beras. Makanya saya selalu menyarankan buat panitia zakat yang di musola atau di manapun, ya, kalau bisa sarankan seluruh jamaah menggunakan beras. Kita ikhtiar, hati-hati. Kenapa? Takutnya tidak nyampe masuk ke kondisi syariah itu harus menggunakan beras. Kemudian pada zakat fitrah itu sebenarnya nggak ada amil. Pada zakat fitrah nggak ada amil. Amil itu hanya ada di zakat mal. Dan amil itu adalah orang yang ditunjuk oleh pemerintah untuk ngurus zakat. Kalau yang namanya zakat fitrah itu nggak ada amilnya Pak. Yang zakat fitrah itu harus diproses kepada yang berhak. Adapun yang di musola itu statusnya bukan amil zakat. Besok nih di sini di musola itu Pak Bayu, Pak Bambang, Pak Edi atau siapapun DKM di sini itu statusnya bukan amil zakat, tapi orang yang diamanahkan buat menyalurkan. Beda. Kalau amil itu ada SK-nya dari pemerintah ditunjuk oleh Ulil Amri, ada gajinya, memang kerjanya buat wajib zakat. Kalau amil. Nah, kalau yang tiap tahun Ramadan itu bukan amil, itu hanya orang-orang yang membantu menyalurkan zakat fitrah. Makanya panitia zakat nggak boleh ngambil zakat fitrah. Ini karena masih banyak teman-teman yang belum paham. Dia pikir mereka tuh ambil dari zakat fitrah, ambil di situ. Kalau dia misalkan mustahil ambil zakat, bukan, salah kaprah. Nah, kemudian buat para jamaah yang memang mau zakat fitrah disarankan langsung kepada mustahilnya. Tapi kalau memang tidak sempat atau sesuatu dan hal, boleh nitipin ke sini.
Nah, Mas Bayu dan DKM ini sifatnya hanya ketitipan, barang amanah. Segera sebelum sholat Id, kalau bisa yang dititipin itu sudah sebar. Beda kalau badan amil zakat, memang dia itu bisa diputar kapan saja. Memang dia kalau dia punya hak untuk itu. Kalau kita di sini nggak punya hak buat nahan zakat. Karena status kita cuma penerima amanah untuk disalurkan. Makanya saya sepakat pada ketika Mas Boy bilang zakat dari hari Senin sampai hari apa tuh? Kamis. Sampai Kamis. Lebih dari Kamis bayar sendiri sono. Kita tidak mau siapa mau kebebanan, orang-orang belum pada mikirin ketupat bagi kita masih mikirin beras bagi-bagi itu. Kemudian juga jangan juga kita nanti salah menyalurkan. Ini masalah zakat fitrah. Kemudian juga ketika nanti bayar zakat fitrah tuh ada niat yang harus dipenuhi. Karena apa? Innamal a'malu binniyat. Ketika ada orang yang datang ke sini tanya, Pak, ada niat belum? Belum, kalau belum ajarin. Ya, nanti kasih kertas, Pak baca. Nah, kalau zakat fitrah buat diri sendiri, lafaz niatnya, nawaitu adu rija zakat fitri an-nafsi lillahi ta'ala. Aku niat memberi zakat fitrah untuk diriku kepada Allah. Nah, terus bagaimana kalau ada istri, ada anak dan sebagainya? Maka niatnya nawaitu adu rija zakat fitri wa an yal hazimuni minhu lillahi ta'ala. Aku niat zakat fitrah untuk diriku dan orang-orang yang menjadi tanggunganku. Jadi mau saya sebut si asli nggak usah. Harus sebutin aku niat zakat fitrah buat diriku dan orang-orang yang menjadi tanggunganku. Karena apa? Kalau nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia. Maka besok ditulis di kertas, taruh di meja. Ya. Nah, setelah mereka membayar, ya doain Pak. Doa hukum sunnah, jangan orang udah bayar udah aja kayak gini ya, tapi doain. Ada doa tuh yang diajarkan oleh para ulama ketika ada yang zakat fitrah kita terima. Kita doakan ajarakallahu fima a'taita wa baraka fima aqaita wa ja'ala laka tahur. Kalau diartikan begini, ajarakallahu fima a'taita, semoga Allah memberikan pahala atas apa yang telah kamu keluarkan. Wa baraka fima aqaita, dan semoga Allah memberkahi sisa harta yang ada di dirimu. Wa ja'ala laka tahur, dan semoga Allah menjadikan kamu orang yang dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah menjadikan kamu orang yang bersih, harta yang bersih. Ada apa? Jadi yang didoakan pertama kita doakan karena dia sudah mengeluarkan zakat, semoga dapat pahala. Kemudian kita doakan harta yang masih ada semoga mendapatkan keberkahan. Dan semoga dengan harta yang dizakatkan itu dirimu dan harta yang ada di rumahmu di tanganmu itu menjadi bersih. Itu kita doain ya. Nanti salaman. Nawaitu an ukhrijja zakata fil nafsi lillahi ta'ala. Ajar kau fi ma'aqita wa baraka fi ma'aqita wa jalla taqabbal. Jadi doakan mereka. Insyaallah dengan begitu dia pun akan senang. Lalu kemudian zakat fitrah itu harus disalurkan sebelum wajib naik kita. Baik, kalau sini ada yang bertanya dulu nggak? Ya, maksudnya. Bukan tadi kan sumbangannya kita membayar bagi diri kita sendiri ataupun suami beserta anak istri. Nah, terkadang ada nih suaminya nggak ada, nah yang bayar istrinya. Jadi itu niatnya gimana? Jadi dia datangnya istrinya. Dia jadinya kan buat suami sama anak-anak kan. Yang mau nyelin berarti. Aku niat zakat fitrah untuk siapa suami namanya? Untuk Maman. Dia seluruh orang yang dia tanggung. Jadi dia jatuh membadali, mewakili. Aku membayar zakat fitrah untuk si Maman dan seluruh orang yang dia tanggungkan. Itu tetap ya. Yang disebut itu tetap kepala keluarganya yang sudah menanggung. Nah, kemudian pertanyaannya, boleh nggak kita bayar zakat fitrah kepada saudara kita? Boleh nggak zakat fitrah ke orang tua?
Boleh nggak belanjakan ke anak? Boleh nggak pembantu?